Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kameli, di pelajaran komunikasi bisnis. Nah, jadi pada materi kali ini kita udah berapa materi? Ayo. Udah 3 ya, karena sekarang minggu ketiga kita melakukan pembelajaran online lewat YouTube. Gimana? Apa kabar dengan kuota dan uang kalian? Semoga ada rezekinya selalu ya. Insya Allah kalau buat belajar, buat menuntut ilmu pasti dijamin sama Allah gitu ya. Yang ada alhamdulillah, yang nggak ada teh pasti maksain. Kalau misalkan emang nggak ada banget gitu buat beli kuota uangnya, mohon maaf. Misalkan ada ya kebutuhan yang lebih penting daripada kuota, kan bisa juga tuh ke temennya numpang absen kayak yang teman-teman yang lain udah dilaksanakan ya. Nah, jangan lupa juga disiapkan pulpen dan buku tulisnya untuk mencatat materi yang penting-pentingnya. Ini bisa kita lihat pada background kali ini kita pakai warna putih dan tetap ada si abang yang lagi ngomong ini. Lalu ada tulisan we can do it. Jadi stay at home kayak gitu. Tapi insya Allah kalau misalkan gak ada gak ada halangan lagi, kita akan masuk sekolah lebih cepat gitu loh. Insya Allah minggu depan, insya Allah gak tahu ya, kita lihat aja nanti gitu loh. Gak usah nyebar dulu kemana-mana kayak gitu. Nah, ini kan kelihatan ya ada backgroundnya tuh orang terus ada garis-garisnya sambung-sambung kayak gini. Nah, ini menandakan bahwa komunikasi itu nggak hanya berhenti pada satu sisi gitu loh, nggak berhenti pada satu orang kayak gitu. Pasti teman-teman juga udah pada ada yang meneruskan, kayak tahu gak sih ngegosip. Astagfirullah, ngegosip itu nggak baik ya. Nah, jadi kita jangan ngebahas gosipnya aja, kita bahas pembelajaran ya. Nah, kita tahu kenapa gosip itu nikmat ya. Astagfirullah, udah skip ya. Nah, jadi ini menandakan bahwa dari satu orang ke orang lainnya itu saling berhubungan. Sama juga dengan komunikasi, terutama pada komunikasi bisnis. Jadi nggak hanya stuck pada satu orang aja, tapi kita harus, kalau misalkan kita nih berusaha buat ngelobi seseorang untuk untuk menyetujui atau mengajak orang tersebut bergabung dengan kita gitu kan. Itu kan kalau misalkan orang yang sedang kita ajak itu gak bisa, kita gak boleh stuck di situ aja, tapi kita harus mencari orang lain gitu sebagai gantinya. Nah, ini termasuk ke dalam tata cara kali ya. Jadi kalau udah stuck satu orang, kalau udah gak bisa ya jangan kayak itu lagi. Jadi kita harus nyari yang baru gitu loh. Siapa tahu yang baru itu lebih baik kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke materi. Nah, materi yang pertama ini kita akan membahas dulu lanjutan yang minggu kemarin. Ada satu slide PowerPoint lagi yang belum kita bahas. Setelah itu kita membahas ke materi berikutnya ya. Stay tune. Jadi ini adalah slide yang terakhir dari materi minggu kemarin ya. Kita kumpas tuntas hari ini. Nah, ini belajar apa sih? Nah, kemarin kan kita udah belajar kayak tujuan komunikasi, fungsi komunikasi, terus hambatan komunikasi, terus tips-tipsnya agar berkomunikasi dengan baik. Nah, di slide kali ini pas terakhirnya kebagian membahas mengenai keberhasilan komunikasi. Tapi bukan hanya keberhasilan komunikasi doang, tapi juga ada keberhasilan komunikasi bisnis. Jadi ada bisnisnya karena kita sedang belajar mengenai kombis atau komunikasi bisnis. Langsung aja. Nah, jadi kalau misalkan kita mau berhasil dalam menyampaikan pesan, kan komunikasi itu kan berarti menyampaikan pesan dong. Nah, ini ada yang pertama, membuat pesan yang mudah dipahami. Nah, ini penting banget. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, itu diringkas di sedemikian rupa gitu loh, si pesan-pesan yang mau kita sampaikan seperti itu. Jadi jangan sampai bertele-tele, kecuali sedang belajar gitu kan. Kalau belajar kan perlu kita membahas kemana-mana gitu. Tapi kalau misalkan kita ada urusan bisnis atau urusan ngobrol dengan yang lain, hal-hal penting macam itu pesannya harus mudah dipahami. Apalagi takutnya ada komunikator atau ada komunikan yang
atau penerima pesan yang sulit untuk memahami gitu kan. Ada tipe-tipe manusia yang memang memiliki kekurangan dalam memahami kayak gitu, jadi nggak peka, bahasa gaulnya kan kurang peka si eta mah cenah gitu. Nah ada beberapa memang dari sananya gitu loh, nggak cepat bertanggap, jadi kita harus membuat pesan yang akan kita sampaikan itu rapi gitu loh, asik. Pokoknya mudah dipahami pakai bahasanya. Kalau mau formal, kalau misalkan mau non formal, tapi non formalnya kayak gimana, jangan sampai bahasa kasar keluar kayak gitu. Lanjut aja. Ini ada kendali atas proses komunikasi harus diterapkan. Nah bener banget tadi yang informal itu ya. Jadi kalau misalkan kita sedang ada komunikasi, sedang berbicara dengan lawan bicara kita juga, kalau mau menggunakan bahasa informal itu kan harus ada kendali gitu loh. Tahu kan kita tuh ngomong berbicara ada etikanya dong. Kecuali kalau ngomong sama sahabat. Biasanya laki-laki ini kalau punya sahabat misalkan namanya bagus, misalkan namanya Michael, asik. Namanya Michael disebutnya Mikail, gak apa-apa, itu masih normal karena orang Sunda menyebut Michael teh asa kumaha gitu, pabelit lah teh gitunya. Lalu ada namanya teh Braja. Jangan Braja mah ada ya di kelas 11. Misalkan namanya Tommy, dipanggilnya nama hewan. Astagfirullahaladzim. Nah jadi kayak gitu. Kalau misalkan lagi formal, lagi ngomong biasa sih ya, ngobrol tiap hari gak apa-apa, lagi nongkrong ngomong-ngomong kayak gitu, itu mah kan hak teman-teman semua gitu. Tetapi kalau misalkan kita sedang menjalankan komunikasi dan ada yang mau kita sampaikan penting gitu loh, itu diusahakan ada kendalinya gitu. Kayak berdiskusi kan, kalau sedang berdiskusi formal nggak mungkin dong pakai bahasa seperti itu. Jadi ada kendalinya. Next, memahami isi pesan yang disampaikan. Nah ini jadi kembali lagi ke yang ini, yang pertama, yaitu kan kalau yang ini membuat pesan yang mau dipahami, terus kalau yang ini memahami isi pesan yang disampaikan kayak gitu. Nah jadi selain kita ngomong ke orang, kita juga harus berusaha memahami, harus berusaha ya, harus berusaha buat memahami, paham. Kalau cepat tanggap berarti itu lebih bagus kayak gitu. Ada apa nih? Ini apa sih? Itu dari Wishing kayaknya. Udah gak apa-apa, lewat aja, iklan. Memahami isi pesan yang sudah yang disampaikan. Jangan sampai kita tuh mendengar orang teh ngedengerin aja tapi tidak memahami. Kan ada tuh tipe-tipe mendengar juga ada nih. Jadi kita bahas sedikit aja. Tipe-tipe orang mendengar tuh ada yang mendengar, dia dengar. Misalkan di kelas nih, guru lagi ngejelasin, tapi kamu duduk di bangku kamu kan, kamu teh ngedengerin, tapi pas ditanyalah sama guru dadakan, dia bengong, apa bu? Nah itu namanya mendengarkan doang tanpa memahami gitu loh. Yang baik itu mendengarkan iya, memahami iya, kayak gitu. Oh kayak gitu materinya, oh iya paham. Nah kalau udah ada bahasa oh gitu atau oh iya paham, nah itu berarti sudah menjadi pendengar yang baik gitu loh. Ada juga nih, selain yang dua jenis barusan, ada juga yang mendengar tapi ngedengerin gitu, matanya ke depan tapinya bengong kayak gitu, pikirannya di mono, pikirannya teh di rumah lah, mikirin beras gak ada lah, atau mikirin Mobile Legend waktu malam kalah mainnya, atau mikirin make upku habis. Astagfirullah. Nah itu jadi ada juga itu yang ketiga ya, jenis-jenis pendengarnya, ngelihat, merhatiin tapi bengong kayak gitu. Ada juga yang terakhir, yang keempat, ini ada mendengar tapi sambil ngobrol
Gimana tuh? Jadi mengadakan acara di dalam acara kayak gitu, ngerti kan? Jadi ada acara nih kita, tapi kitanya ngobrol sendiri, kitanya punya kitanya asik sendiri kayak gitu. Nah, untuk yang ini tuh tidak patut ditiru gitu loh, apalagi kalau misalkan guru sedang menjelaskan terus kalian ngobrol. Nah, itu kan kayak gimana gitu, pesan yang disampaikan oleh guru ketika ngajar itu kan jadi tidak tersampaikan dengan baik gitu loh. Nah, ada juga yang terakhir ini, ada yang kode-kodean, ngomong enggak tapi merhatiin doang. Kalau lagi ulangan contohnya, A teh jempol, B itu telunjuk kayak gitu. Itu juga, tapi itu mah tipe-tipe komunikasi sih. Jadi tipe-tipe pendengar itu ada 4 ya. Yang tadi silakan di reverse aja kalau misalkan lupa baru. Oke. Next aja karena udah kelamaan kita membahas. Nah, ini ada keberhasilan komunikasi bisnis. Yang ini keberhasilan komunikasi aja. Kalau yang ini keberhasilan komunikasi bisnis. Apa aja sih yang bisa kita, kalau kita mau berhasil itu harus gimana kayak gitu. Empati, tahu empati dong? Yap, empati itu jadi kita punya rasa kasih sayang. Simpati mah kartu, bukan itu. Empati ya, empati kok kayak peduli gitu loh. Nah, lalu pembicara yang sederajat nih, kalau misalkan kita mau berbisnis terus kita maunya berhasil dalam berbisnis, itu kebanyakan pembicaranya harus kita cari yang sederajat gitu loh. Jangan sampai kita nawarin handphone tapi ke anak, misalnya kita jualan handphone tapi ke anak gitu loh, ke anak kecil kan gak mungkin, atau dengan harga yang sekian, kecuali handphone mainan itu gak apa-apa. Terus kita mau ke orang yang lebih dewasa berarti apa kayak gitu. Bahasanya berbeda kan kalau ke yang lebih dewasa, jadi gimana lebih sopan, bahasanya juga diperhalus. Nah, jadi ada kendali atas komunikasi harus diterapkan juga. Nah, yang ini. Lalu kalau misalkan kita ngomong ke sesama seumuran gitu, bukan seumuran ya, sederajat, kan akan nyambung gitu loh, nyambung ke sana ke sini gitu. Jadi enak kan ngobrol juga kalau sefrekuensi. Coba aja kalau kalian teman-teman semua ngobrol dengan teman-temannya juga gitu kan. Kalau misalkan yang satu suka K-popers, yang satu enggak, kan kalau ngobrol gak nyambung. Yang satu suka main game, yang satu lagi enggak, kan gak nyambung. Coba kalau misalkan K-popers dengan K-popers asik, itu ngobrol kan rame, pasti nyambung ke ini, ke boyband ini atau ke drama ini. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi kena K-popers ya lagi. Lanjut, proyeksi atau menciptakan dampak. Nah, setelah kita berbicara, mengajak kan, di dalam yang ini tuh ada unsur mengajaknya gitu loh. Bahasanya tuh apa ya, astagfirullah, pokoknya itu. Jadi ada unsur mengajak, kita tuh mempersuasi. Nah, bahasanya mempersuasi orang untuk setuju dengan atau membeli dengan bisnis yang kita tawarkan tadi. Nah, lalu ini ada proyeksi atau menciptakan dampak. Jadi bukan hanya ngomong doang, ada dampaknya, ada hasilnya kayak gitu. Kalau setuju berarti dapat dikatakan komunikasi kita berhasil kayak gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan nanti japri aja ke WA kakak. Tidak dipungut biaya apapun, japri aja nggak apa-apa. Jangan lupa dicatat yang penting-pentingnya ya. Oke semuanya, jadi untuk materi minggu kemarin kita udah beres ya. Langsung aja kita ke tema yang selanjutnya ya. Ini ada kayak ulasan-ulasan yang penting dulu gitu. Jadi ada beberapa cara agar kita diperhatikan di tempat kerja gitu. Jadi ini lebih ke tips juga ya. Tips agar lebih diperhatikan di tempat kerja gitu loh. Bukan hanya di tempat kerja sih sebenarnya. Karena memang kita sedang membicarakan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini kan lebih ke nanti prakteknya itu kan di lapangan. Nah, lapangan ini kan kalau udah lulus ya teman-teman kan pasti tempat kerja dong. Nah, tips ini bukan hanya untuk nanti kerja, tapi buat dari sekarang gitu, dilatih. Ayo kita bareng-bareng melatih diri. Nah, jadi tips-tipsnya itu ada berapa ya? Kita lihat dulu, ini ada 7 gitu loh. Nah, yang pertama
ini agar kita diperhatikan di tempat kerja. Jadi komunikasi adalah salah satu keterampilan penting di tempat kerja. Namun kesuksesan bukan hanya tergantung pada apa yang Anda katakan, kayak gitu, apa yang teman-teman katakan, namun bagaimana teman-teman mengatakannya, kayak gitu. Ada Shopee guys barusan. Nah, jadi memang betul kalau misalkan di komunikasi itu kalau kita mau berhasil nih, bukan hanya ngomong doang, tak asik. Ya nggak omdo gitu loh, tapi ada ada kerjaannya gitu loh. Nah, jadi yang pertama itu adalah bersikap profesional. Nah, ini harus profesional. Jadi membedakan antara contohnya kalau membedakan masalah teman-teman sendiri, masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Jadi kalau punya masalah pribadi itu gak usah dulu dibawa ke tempat kerja kalau misalkan sedang bekerja, kayak gitu. Nanti kita dianggapnya nggak profesional, kayak gitu. Jadi kalau mau ada masalah pribadi ya udah pribadi di rumah, mau nangis, mau cemberut, mau marah, itu pas udah datang ke tempat kerja, udah deh senyumnya keluarkan, profesional. Memang profesional itu sulit, tapi tidak sesulit yang kita bayangkan. Kalau misalkan kita membiasakan diri di sejak dini bersikap profesional, itu tidak akan sulit nantinya, nggak kaget gitu loh. Jadi ayo kita bersikap profesional. Nah, yang kedua itu ada menjalin hubungan dengan lebih pribadi. Nah, kalau misalkan di tempat kerja, tadi yang bersikap profesional juga itu berlaku di sekolah ya. Lalu yang kedua, menjalin hubungan dengan lebih pribadi. Nah, di sini bukan pribadinya itu bukan ke pribadi banget, bukan sampai pacaran, enggak kayak gitu. Tetapi pribadi di sini lebih ke ke persahabatan mungkin, kayak gitu. Jadi deket aja, mendekatkan diri, asik, mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi kayak say hi, sapa-sapa, udah pulang kerja tuh kayak main dulu, boleh kayak gitu. Butuh kita refreshing, main, kalian juga main ya di rumah, jangan di rumah terus nanti buluk. Pokoknya keluar sekali-kali gak apa-apa. Ini kayaknya udah 17 menit ya kakak, cuman ngomong gini doang juga ya. Langsung aja ke yang ketiga, yaitu bersikap formal tapi bukan kepada staff ya. Jadi di tempat kerja sih tahu kan formal, jadi formal itu formal banget, bahasanya juga baku. Dan kalau ngomong gini, mohon maaf, silahkan Anda duduk di sana. Kalau ngomong kayak gitu terlalu kan terlalu baku ya, jadi asa kurang pantas kalau misalkan ke teman sebaya dong, kecuali kepada yang lebih tua, kayak gitu. Nah, formal boleh, tapi ada tempatnya. Non formal juga boleh, ada tempatnya juga tentunya. Contohnya kalau lagi ngobrol kan gak mungkin dong pakai bahasa formal, lagi curhat pakai bahasa formal. Lagi marah pakai formal, boleh. Saya Anda. Oke, next, apa sih gua? Yang keempat, berbicaralah dengan jelas dan ringkas. Nah, ini harus berbicara jelas dan ringkas, kayak gitu. Gak kemana-mana. Yang kelima, membalas surat dengan cepat. Nah, membalas surat dengan cepat. Kalau di zaman sekarang mungkin membalas pesan dengan cepat ya, mau itu pesannya lewat Telegram, WhatsApp, ataupun Facebook kayak gitu ya, dengan cepat. Biasanya kalau pesan itu kurang responnya cepat karena orang kan nggak harus megang handphone terus, kadang kan orangnya lagi kemana, mungkin kalau di telepon itu baru bisa lebih cepat, kayak gitu. Disesuaikan aja karena kan kesibukan orang-orang itu kan berbeda. Ada yang memang nggak punya kesibukan sama sekali, ada yang memang kerjaannya di handphone ya. Kalau online bukan berarti nggak ngebales, tapi kerjaannya memang di handphone gitu, di WA kayak gitu. Kayak guru-guru di KBY juga kan sama, walaupun online tapi misalkan teman-teman di sini ada yang ngechat tapi ini ngebalesnya lama, misalkan kayak gitu. Positif dulu aja, mungkin lagi di chat yang lain kayak gitu, karena kan memang kerjaannya untuk sekarang ini belajarnya di rumah, jadi harus standby dulu di WA, di WhatsApp. Bayangin aja sama teman-teman kalau misalkan yang ngechatnya itu ratusan anak gitu loh. Kan kalau dibalas satu-satu
kalau dibalas satu-satu juga kan ada butuh waktu yang lama kayak gitu. Bahkan ada beberapa yang chatnya itu gak kebaca. Nah, jadi kita usahakan dalam hidup ini di husnuzon dulu, positif dulu terhadap apapun itu. Oke, kurasa waktunya udah mau habis ya, ini udah 20 menit. Jadi kita akan lanjutkan pada minggu depan ya. Oke semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran minggu kali ini udah beres. Jadi jangan lupa dicatat yang penting-pentingnya ya. Tetap di rumah dan berdoa selalu semoga sekolah cepat masuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.